Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Setelah mengalahkan Cina pada laga krusial, Presiden Prabowo Subianto ini mengundang para timnas ini ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu. Ya, pemirsa, usai pertemuan, seluruh para pemain timnas ini mendapat hadiah jam mewah dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden RI Prabowo Subianto Jumat pekan lalu mengundang para pemain timnas, tim kepelatihan, serta Ketua Umum PSSI untuk makan siang bersama di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung hangat, akrab, dan santai. Bahkan para pemain timnas nyanyi bersama dengan Presiden Prabowo. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert serta Kapten Timnas Jay Itzes menyampaikan rasa terima kasih dan hormatnya atas undangan dari Presiden. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. We did actually sing together, everybody, so we had a really good time. I think most of the lunch was us singing together, so that means we have a really good bond together. No, we are really appreciated that we get this invitation, of course, by the president, and we're very grateful. Fantastic win yesterday, and we're building on the future. Good luck, enjoy, and give the heart for the country. Usai pertemuan, seluruh pemain timnas juga diberi hadiah oleh Prabowo Subianto, yakni berupa jam mewah merek Rolex. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Presiden kepada para pemain. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Untuk membahas hal ini pemirsa, di studio Apa Kabar Indonesia siang hari ini telah hadir pengusaha spesialis jam tangan mewah Pak Willis yang merupakan CEO Hobi Jam. Pak Willis, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Sama-sama. Oke, Pak Willis tentu sudah mendengar ya kalau Timnas Indonesia ini mendapatkan hadiah jam tangan Rolex. Sudah dong. Kenapa Rolex, Pak Willis? Karena Rolex itu kan sebuah pencapaian ya, tapi ini hebatnya Pak Prabowo ini ya. Karena setahu saya untuk mendapatkan jam tangan itu tuh sangat sulit. Oke. Ya kan, sama sekali tidak mudah untuk mendapatkan itu. Ya kan, jadi ini benar-benar suatu apresiasi yang luar biasa buat timnas kita yang udah berjuang mati-matian ya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, sulit sekali ya untuk mendapatkan jam tangan Rolex. Sulit sekali. Banyak yang diberikan, banyak juga yang diberikan, artinya kayak membutuhkan banyak jam tangan, dipesannya juga sulit. Tapi Presiden Prabowo bisa. Apa menurut Anda, seberapa besar sih menurut Anda jam tangan ini diberikan kepada seseorang, kemudian membangkitkan semangat seseorang untuk kemudian bisa memenangkan pertandingan? Seperti yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan sebuah jam tangan itu kan sulit sekali untuk Rolex itu, karena dia bukan jam tangan biasa kan. Biasanya itu sebagai pencapaian, apresiasi terhadap seseorang gitu kan. Nah, ini bisa mempengaruhi mental pemain juga dong untuk kedepannya ya kan, karena dia merasa dihargai. Ya kan, kita pengennya mereka main lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Gitu. Dan saya sangat salut juga sama Pak Prabowo karena gini, dia memikirkan mungkin ini ya. Biasa kan orang kasih hadiah kan kayak kasih uang. Iya, gitu. betul. Nah, ini yang dikasih adalah sebuah jam tangan yang nggak mudah didapatkan kan. Iya. Ya kan, bahkan ada orang yang mesti antri di Autorosilo tuh mesti antri 1-2 tahun dulu baru bisa untuk mendapatkan jam tangan ini, itu pun belum tentu dapat. Iya. Ya kan, dan ini pemain-pemain ini akan merasa bangga saya dikasih jam tangan yang spesial sama juga. Pak Presiden gitu, dan betul. bisa diceritakan ke anak cucunya. Ya kan, bisa diceritakan ke anak cucunya nih dulu dikasih sama RI1 gitu. Sama RI1. Bisa jadi kenangan juga ya. Jadi akan membekas sampai kapanpun begitu ya. Iya, jadi sebagai saya bentuk penyemangat. Iya. Sebagai pengusaha di jam tangan ini saya berpikir, wah ini good idea gitu. Karena jangan memberikan hadiah itu uang terus gitu. Tapi ada kenangan yang disimpan itu kan. Seperti itu. Berarti ini satu hal yang baru yang sebenarnya bisa jadi contoh untuk orang-orang di luar sana juga untuk ketika kita ingin mengapresiasi seseorang, membeli jam tangan sesuatu yang memang, apalagi Rolex yang memang kita tahu semua ini memiliki pride tersendiri, ini satu hal yang baik dan good idea juga ya menurut Anda? Very good idea. Oke. Ya itu seperti saya bilang, memberikan kesan
saya dipedulikan gitu kan. Iya. Dan kenangan, dan ini bisa di-keep. Karena uangnya bisa didapat dari hal-hal yang lain. Tapi kalau pemberian Pak Presiden itu luar biasa sekali. Iya, tentu Bisa pemberian diceritakan dari cucunya Pak gitu Presiden. kan. Kalau pemberian dari Pak Presiden saja kita udah merasa bangga sekali, apalagi hal yang diberikan Di itu jam tangannya sesuatu yang Rolex lifetime gitu ya. Tapi kalau bicara soal jam tangan mewah nih, akhir-akhir ini kan tren sudah berganti begitu. Banyak orang yang akhirnya lebih memilih untuk beli jam tangan mewah dibandingkan dengan mobil dan lain sebagainya. Anda ngelihatnya memang begitu dahsyatkah jam tangan mewah ini? Sebenarnya kan balik lagi ke, kalau bisa pertanyaan seperti itu kan balik lagi ke tergantung kebutuhan seseorang. Lifestyle seseorang Lifestyle juga. seseorang. Jadi jam tangan itu nggak selalu dikaitkan dengan hal yang mewah, nggak seperti itu juga. Karena banyak pecinta jam tangan, watch enthusiast, itu nggak harus mahal jam tangannya. Atau mungkin ada juga watch enthusiast yang dia berani beli jam tangan mahal tapi mereknya nggak luxury. Let's say contohnya misalnya Seiko ya, ada yang harga 100 jutaan. Ya kalau dia mau flexing kan dia nggak mungkin pakai Seiko dong. Dia bisa beli brand lain gitu. Jadi di dunia pencinta jam tangan itu luas sekali. Sangat luas sekali. Pak Lie, ini kalau kita lihat ya, ini pemberian Rolex ini kan sebagai hadiah karena timnas Indonesia sudah menang atas Cina kemarin. Nantinya esok hari ini akan melawan Jepang. Apakah menurut Anda dengan adanya hadiah itu akan membakar semangat pemain kita untuk melawan Jepang atau gimana nih? Sebenarnya kalau yang namanya hadiah gitu kan, itu tentu pasti akan mensemangati. Karena kita dari kecil aja, anak saya aja kalau misalnya mau ranking 1 aja, kamu kalau ranking 1 saya kasih hadiah apa gitu. Ya kan seperti itu kan ya. Ya kan. Jadi kalau menurut saya itu sangat membakar semangat, apalagi ini momen penting ya untuk melawan Jepang nanti ya. Karena Jepang tadi yang saya udah ngobrol sama Pak Akmal juga, katanya Jepang juga bener-bener serius nih mainin di kandang dia juga gitu kan. Dan ini momen langkah juga ya. Langkah, ya. Tapi makin kesini jam tangan mewah itu sudah banyak dijadikan sebagai bahan atau bentuk investasi. Nanti kita akan bahas dan juga dalami usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.